Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya Saryadi SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Batubara. Bapak Ibu sekalian, saya adalah guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Batubara yang kali ini akan menampilkan coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya Ibu Mayangsari Fitrisia. Adapun coaching saya ini untuk memenuhi tugas pada kegiatan program guru penggerak, di mana sebagai fasilitatornya adalah Ibu Sinta Damaria Simanjuntak dan pengajar praktiknya adalah Bapak Iwan Sonari. Sebelumnya itulah perkenalan dari saya, dan langsung saja senang sekali berjumpa dengan Ibu Maya. Boleh diperkenalkan dulu, Bu? Ya, nama saya Mayangsari Fitrisia. Saya bertugas di UPT SD Negeri 02 Sebejakan. Saya mengajar di kelas 4 SD, Pak. Nah, baik, terima kasih, Bu. Jadi sesuai dengan janji kita hari ini, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi, di mana Ibu nantinya akan melakukan pembelajaran di kelas, dan hari inilah kita akan berbicara bagaimana strategi, tujuan, dan harapan yang akan Ibu laksanakan nanti pada kegiatan pembelajaran, gitu ya, Bu. Jadi Ibu tadi mengatakan Ibu mengajar di kelas 4, Bu, ya. Yang baik. Boleh saya tahu, Bu, pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti waktu kegiatan observasi, dan bagaimana kira-kira alurnya seperti apa, Bu? Ya, sebelumnya Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang bersedia ya Pak ya melakukan observasi di kelas saya, sehingga nanti ke depannya saya bisa merefleksikan diri, Bapak bisa memberikan umpan balik, sehingga nanti saya bisa membuat pembelajaran di kelas saya menjadi lebih baik lagi, seperti itu Pak ya. Nah, jadi saya akan sesuai dengan pembelajaran di kelas 4, yaitu tema tentang pahlawanku ya Pak ya. Pahlawanku, subtemanya perjuangan para pahlawan. Nah, pada pembelajaran ke depan itu ada 3 muatan pembelajaran, karena di kelas 4 kan ada temanya terpadu. Yang pertama itu ada muatan PKN ya Pak ya. Muatan PKN yaitu tentang sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Kemudian pada muatan IPS-nya itu adalah tentang peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha, dan pada muatan IPA itu tentang sifat-sifat cahaya, seperti itu. Nah, baik, terima kasih, Bu, sudah cukup jelas. Kalau boleh tahu, Bu, tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa, Bu? Iya, tujuan pembelajaran ya Pak ya. Untuk yang muatan boleh dipegang? Oh, boleh. Ya, untuk yang muatan PKN itu kan sifat kepahlawanan Raja Purnawarman. Jadi di sini setelah siswa saya ajarkan gitu kan bercerita tentang Raja Purnawarman, murid-murid bisa mengaplikasikan Pak sikap Raja Purnawarman itu di dalam kehidupan sehari-hari, memberi contoh gitu Pak, poin-poin apa saja yang menjadi sikap dari Raja Purnawarman. Kemudian untuk muatan IPS itu yaitu materi peninggalan kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Nah, ini di sini nanti murid-murid akan saya berikan LKPD, kemudian mereka akan menganalisis tentang kerajaan di masa Hindu, Buddha dan Islam gitu. Kemudian mereka akan berdiskusi dan menuliskan tentang peninggalan dari Raja Purnawarman. Dan pada LKPD ini yang murid itu akan saya berikan LKPD tapi berupa tempelan gitu. Mereka akan menempelkan misalkan peninggalan ini itu dari mana gitu di LKPD-nya. Kemudian untuk sifat-sifat cahaya, nah di sini setelah murid itu melakukan kegiatan praktek gitu kan, mereka akan menemukan sendiri tentang sifat-sifat cahaya itu sendiri, sehingga nantinya setelah mereka melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD, mereka akan menemukan 4 sifat cahaya. Nah, baik, dari pemaparan Ibu tadi mengenai tujuannya sudah jelas ya, Bu. Kalau harapan yang selama ini mungkin masih jadi kendala sih, bagaimana sih, Bu, dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan gitu ya?
mungkin nanti ke depan mau diperbaiki lah gitu. Kira-kira seperti apa harapan? Iya, kendala saya di dalam kelas gitu ya Pak ya. Biasanya saya melihat itu murid itu yang pertama itu nampak merasa bosan gitu kan Pak. Dirinya ada di kelas tapi kayaknya pikirannya menghayal-hayal gitu. Kemudian yang kedua, banyak siswa saya yang kalau sudah belajar hari ini, minggu depannya udah lupa apa yang saya ajarkan seperti itu. Jadi sehingga saya harus mengulang kembali materi yang sudah pernah saya ajarkan. Jadi saya berharap dengan banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari Bapak, kemudian juga ketika Bapak di KKG, Bapak sebagai narasumber juga sering menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran diferensial, kemudian pembelajaran yang memerdekakan murid, merdeka belajar gitu kan, dan gurunya juga merdeka mengajar. Saya mencoba untuk menerapkannya di dalam kelas saya gitu, sehingga nantinya masalah-masalah yang saya hadapi tadi itu dapat saya atasi dengan solusi-solusi seperti itu. Nah baik, terima kasih sudah sedikit gambaran ya. Ibu tadi mengatakan bahwasanya nanti akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk lebih dirinci Bu gitu ya. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Ibu laksanakan nantinya khusus di materi yang Ibu sampaikan tadi? Iya, kalau saya nggak salah itu yang Bapak ajarkan kemarin itu untuk diferensiasi itu ada konten ya Pak ya, ada konten, ada produk, ada proses seperti itu ya Pak ya. Nah jadi di sini saya menggunakan beberapa variasi dalam kegiatan pembelajaran saya seperti ada media pembelajaran, kemudian ada nyanyian yang akan saya gunakan, kemudian juga tetap pasti ada speakingnya seperti itu kan Pak. Dan saya juga akan mencoba perkara ini pertama kali ya Pak, pertama kali ya untuk menerapkan KSD juga gitu di dalam pembelajaran saya nantinya seperti itu mungkin Pak. Jadi setelah saya kemarin itu mencoba untuk menganalisis apa ya kebutuhan ya Pak ya menurut saya itu ya kan Pak, misalkan dia apakah kinestetik, kemudian kalau dia visual gitu kan. Setelah saya data, saya mencoba itu tadi Pak ya media, ada gerakan-gerakannya sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar. Baik, bagus sekali Bu. Jadi strateginya sudah hampir sempurna kalau dalam tataran kita berbicara gitu ya, nampak sudah lengkap Bu ya. Jadi untuk diferensiasi tadi yang mengatakan Ibu sudah sedikit membedakan murid ya, bagaimana nanti yang kinestetik, bagaimana yang visual gitu. Untuk lebih jelasnya Bu, misalnya seperti apa sih gambaran pemisahan ketiganya gitu. Jadi apakah memang pembelajaran Ibu nanti berdiferensiasi, cara Ibu menentukan ini muridnya kinestetik, ini muridnya visual, apakah memang sebelumnya sudah ada Bu gitu, atau ini nanti hanya pengembangan saja karena Ibu sudah punya datanya? Iya, ini mungkin pengembangan ya Pak ya. Saya sudah ada datanya yang setelah kita KKG 2 bulan yang lalu nggak salah ya Bapak praktekkan, saya mencoba di kelas dan saya sudah memegangnya, cuman belum saya coba gitu. Nah di sini murid-murid itu tidak saya kelompokkan berdasarkan ini, tetap mereka bergabung, cuman pembelajarannya yang saya lakukan secara kinestetik ataupun visual ataupun audiovisual itu lebih beragam. Selama ini saya hanya mungkin berceramah saja seperti itu kan Pak, atau dalam pengerjaan tugas murid itu harus mengerjakan apa yang saya inginkan seperti membuat tulisan, padahal anak itu tidak suka menulis, mereka sukanya bercerita. Nah nanti di sini juga saya ada di RPP saya, mungkin nanti Bapak bisa lihat di situ sudah ada pembeda antara jadi anak yang dia tidak suka menulis gitu kan, atau yang kelas 4 ini ada juga menurut saya yang belum bisa membaca kan, belum bisa menulis atau membaca dengan lancar. Jadi di situ saya berikan tugasnya mereka bercerita tentang sifat-sifat cahaya itu di depan gitu. Nah bagi murid saya yang dia suka menulis, mereka bercerita dalam situ. Dan bagi murid saya suka menggambar, saya bebaskan mereka untuk menggambarkan bagaimana sifat-sifat cahaya itu. Mungkin di situ Pak yang akan saya lakukan ke depan. Nah, baik, sudah cukup jelas Bu. Saya sudah tidak sabar dengan yang Ibu ungkapkan tadi. Nampaknya
pembelajaran Ibu nantinya akan mengakomodir semua jenis kebutuhan dan model siswa itu sendiri ya Bu ya. Jadi Bu, sangat bagus pembelajaran yang Ibu tampilkan, nanti harapannya yang berpusat pada anak didik ya. Kira-kira refleksi lah, kita refleksi dari pembelajaran Ibu ini nantinya, seperti apakah pembelajaran itu nanti ujungnya gitu. Refleksi pembelajaran lah ibaratnya, apakah hanya sekedar belajar atau bagaimana cerita? Iya, saya pengennya gitu Pak ya. Pengennya saya setelah saya melakukan pembelajaran yang sudah saya rancang, saya kalau dari diri saya sendiri tuh pinginnya apa yang sudah saya rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian peserta didik saya juga memahami dari tujuan pembelajaran itu tercapai. Mereka dapat menjalankan setiap rencana yang saya buat itu dengan rasa bahagia, tidak karena tertekan. Dan saya pengennya mereka itu udah gak terasa udah pulang ya Bu, seperti ada ucapan seperti itu. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka itu belajar, padahal dari pagi sampai pulang itu mereka belajar. Seperti itu mereka tidak merasa bahwa merasa tenang ya Pak ya. Dan kalau merasa senang, seperti Bapak katakan bahwa ketika siswa itu merasa senang, maka dia lebih mudah untuk mengingat lebih lama dari apa yang ucapan kita yang di dalam dirinya. Seperti itu Pak mungkin yang saya harapkan refleksi saya ke depannya. Kalau seandainya ini berjalan dengan lancar gitu ya. Ya, sangat luar biasa Bu. Saya pribadi sudah gak sabar ya nanti ingin melihat pelaksanaan pembelajarannya ketika di kelas. Jadi mungkin ini saja Bu, dari kita perbincangan kita di pra-observasi ini sudah mengetahui tujuan pembelajaran, strategi dan bagaimana Ibu akan melaksanakannya. Kalau boleh tahu medianya tadi itu dibuat sendiri atau bantuan teman Bu nanti? Iya, tadi media yang saya gunakan itu ada di awal itu Pak, saya kemarin itu sempat membuat bulan lalu Pak ya, tentang tentang perasaan hari ini dengan emot gitu kan, dengan emot. Jadi mereka tuh menempelkan emotnya. Jadi sebelum pembelajaran itu saya pengen mengetahui dulu Pak, bagaimana perasaan anak itu, apakah dia senang atau sedih seperti itu kan. Kemudian ada juga nanti media yang saya gunakan itu ada LKPD pastinya Pak ya. LKPD itu ada dua, yaitu tentang muatan IPS ya Pak ya, tentang peninggalan sejarah. Kemudian dan ada LKPD untuk menemukan sifat-sifat cahaya. Kemudian juga ada nyanyian. Nah ini saya bekerja sama ya, ada 3 orang kami di sekolah itu yang biasa sharing gitu kan Pak. Kalau untuk nyanyian sendiri saya dibantu oleh salah satu teman saya. Kemudian untuk pembuatan LKPD saya juga mendapatkan banyak inspirasi dari teman saya yang satunya lagi untuk membuat LKPD melalui Canva ya Pak ya, melalui Canva. Kemudian untuk perlengkapan media sendiri ini karena praktek untuk menemukan sifat-sifat cahaya ini alatnya sederhana saja Pak, seperti ada kardus berkas yang saya lubangin, kemudian juga ada senter, gelas, pensil seperti itu. Dan itu saya persiapkan bersama dengan kawan saya yang bertiga itu Pak Ibu di sekolah. Jadi saya tetap bekerja sama dengan teman saya. Oke baik, sudah sangat jelas Bu. Kapan mau dipraktekkan ini? Hari ini? Iya, hari ini sekarang langsung ya Pak ya. Langsung boleh, siap. Saya tidak sabar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian percakapan pra-observasi kami sebelum nantinya akan melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Mayang Sari Fitrisya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.
Gajah Mada penayangu dari kerajaan Majapahit. Oke, tepuk tangan. Pemberani, berani, B. Ayo buat B. B. E. Mana E? E kayak gini, E. R. A. A. Iya, N. I. Oke, lingkarin. Iya, bagus. Dah.
tadi, apa yang kamu rasakan, Nak? Tenang, Surya Elon tenang, enak. Ngantuk, ada yang ngantuk. Nyaman. Iya, rasanya iya, enak, nyaman. Ketiga kelompok yang lain menjelaskan, yang lain perhatikan, oke? Ayo dimulai dari pos 1. Coba jelaskan apa yang terjadi, Nak? Biar nampak cahaya ini biar lubang-lubang terus. Iya. Macam patah dia. Macam patah dia. Tapi nggak patah. Nggak patah dimasukkan? Patah. Macam patah. Iya. Iya, itu membuktikan nembus kan? Tapi kalau misalkan buku cahaya mantul kemana dia? Sana. Oh, itu ke atas pun memantul ya. Oke. Oh, jadi apa dia, Gun? Bisa ya? Ini Pak Sultan Iskandar Muda dari mana? Dari Aceh. Dari mana? Yang ada situ mana? Sanudin dari nih. Dari Timur. Dari Bahasa. Ini Nah, yang pertama tentang pahlawan. Pahlawan itu apa? Orang yang berjasa. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Satu lagi, cahaya merambat. Iya, cahaya menembus benda bening. Iya, bagus itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Saryadi SPD dan Ibu Mayansari Fitrisya yang tadi sudah sangat luar biasa mempraktekkan ya apa yang sudah dipersiapkan, yaitu pembelajaran di kelas sesuai dengan kegiatan pra-observasi yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Sungguh luar biasa. Tentunya kita mau menggali lagi bagaimana perasaan gitu ya dari Ibu Maya sendiri, apakah harapan-harapannya sudah sesuai dengan yang sudah dikemukakan pada kegiatan pra-observasi kita. Selamat ya Bu, sudah melaksanakan kegiatan tadi. Sebelumnya saya bertanya dulu, bagaimana perasaannya Bu sekarang? Lega ya Pak ya pastinya ya. Ya lega, kemudian senang juga sudah berjalan dengan lancar. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Iya, lega katanya. Jadi kita gali lagi bagaimana sebenarnya leganya itu. Apakah masih ada
kira-kira di perasaan lega Ibu yang sebenarnya strategi yang sudah dibuat atau apapun yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira masih adakah yang mengganjal di hati Ibu dalam pelaksanaan tadi, Bu? Masih ada Pak ya, masih ada beberapa yang kayak yang saya takutkan di awal itu saya katakan bahwa pembelajaran diferensial, kemudian penerapan KSE ini adalah hal pertama bagi saya dalam pelaksanaannya dan langsung diobservasi oleh Bapak sendiri gitu kan. Mungkin ada masukan mungkin dari Bapak ya, malah saya bertanya mungkin ya, masukan dari Bapak. Kalau saya lihat mungkin ada beberapa hal yang belum pas gitu, belum pas dalam pelaksanaan untuk pembelajaran diferensiasi ini Pak sendiri dan penerapan KSE ini Pak ya. Oke, baik. Dari yang saya amati tadi, Bu, mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, kira-kira masih ada kendala atau tidak? Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, kendalanya ada atau tidak? Pasti ada ya Pak ya. Jadi tidak pas gitu dengan rencana di awal, tapi bukan berarti tujuan dari yang ingin saya capai itu tidak terwujud gitu. Tetap tujuan itu tercapai, hanya mungkin beberapa hal yang saya kondisikan gitu kan, seperti masalah waktu gitu, masalah waktu. Ternyata untuk pembelajaran IPA itu kan di akhir gitu kan, dan saya juga mencoba menerapkan teknik STOP ya Pak ya, stop itu. Kemudian saya masuk untuk pembelajaran pengamatan sifat-sifat cahaya. Di situ saya kekurangan waktu Pak, kekurangan waktu. Nah, karena di situ kan ada kunjungan kelompok, apa namanya, galeri mungkin Pak. Nah, di situ sudah tiba-tiba udah jam itu sudah mau pulang gitu kan Pak, jadi tidak keburu waktu gitu. Mungkin kedepannya harus lebih saya efektifkan lagi untuk di waktunya seperti itu Pak, di waktunya dalam penerapan pembelajaran. Karena kan di sini kan kami masih pakai tematik gitu Pak ya, 3 matkul dalam 1 hari dengan kegiatan dua kali melakukan LKPD gitu Pak ya. Nah, saya rasa mungkin itu Pak tentang keefisienan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, baik. Jadi Bu, di pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu coba terapkan, dari ketiga jenis karakter siswa itu sendiri, apakah Ibu sudah melihat keaktifan dari ketiga jenis tadi dengan pembelajaran yang Ibu sudah ingin sampaikan? Nanti medianya sudah sesuai gitu. Apakah sudah mencapai ke arah sana, Bu? Sudah aktif dari jenis-jenis siswa? Kalau saya amati dari sebelum saya menggunakan media, kemudian sebelum saya menggunakan strategi-strategi yang akan saya lakukan ini, sangat berubah, sangat berbeda ya Pak ya, berbeda drastis gitu. Kalau kemarin itu hanya 60%, ini udah hampir 80%, 90% gitu tingkat keaktifan siswa. Yang tadinya saya pikir itu tidak berani gitu Pak, tidak berani untuk menampil percaya diri di depan kelas. Rupanya saya lihat mungkin karena cocok gitu kan Pak dengan konten yang saya berikan, kemudian dengan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka tadi, mereka lebih percaya diri seperti itu Pak. Oke, nah baik. Jadi Ibu sudah merasa yang sudah Ibu kelompokkan tadi sudah sesuai ya dengan gaya belajar siswa tadi ya. Jadi Bu, dari materi tadi, harapan-harapan Ibu kira-kira sudah bisa tersampaikan, tersalurkan dengan baik kepada anak-anak itu, kira-kira seperti apa Bu? Alhamdulillah sudah ya Pak ya, sudah tujuan pembelajaran saya lihat di akhir itu sudah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sudah dapatlah dicapai oleh murid saya. Sudah tercapai ya. Berarti tadi kalau belajar cahaya, belajar dengan Raja Munawar tadi, kira-kira yang kegiatan praobservasi kemarin mengatakan bahwasanya nanti anak-anak mau jadi kira-kira mau sifat-sifat raja itu bisa minimal mereka. Itu menurut Ibu sudah tercapai seperti apa? Iya sudah Pak. Jadi saya melihat
gaya gagah beraninya saya tempelkan. Kemudian saya suruh anak-anak menuliskan satu sikap yang mereka teladani. Ada yang membuat jujur gitu, berani, dia berani. Mereka awalnya itu yang tidak berani untuk ya. Jadi sudah ya Pak ya, dari kemarin ketika pembelajaran itu bahwasanya murid saya bisa meneladani sikap dari Raja Purnawarman. Bisa lihat dari mereka sendiri yang karena melihat sosok gambar sosok Purnawarman itu yang terlihat gagah, kemudian saya suruh menuliskan satu sikap Raja Purnawarman yang akan mereka teladani di samping Raja Purnawarman itu Pak, saya suruh tuliskan. Nah, sikap itulah yang mulai saya lihat nampak gitu, seperti berani. Mereka berani mulai untuk percaya diri ya Pak ya, di depan kelas ketika saya memberikan pendapat. Kemudian mereka juga mulai saling bekerja sama ketika kerja kelompok. Kemudian mereka merasa kuat gitu kan, merasa kuat bahwasanya bisa meneladani sikap-sikap dari Raja Purnawarman. Nah baik, terima kasih dari penyampaian Ibu sudah juga saya sudah lihat mencoba mengakomodir semua kebutuhan siswa ya, baik kinestetik, audio maupun visual gitu ya. Jadi dua pertanyaan terakhir Bu yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira dari kegiatan supervisi coaching kita kali ini, apakah yang sudah Ibu rasakan lah, mulai dari awal sampai akhir, kan ada 3 pra-observasi dan tadi sudah Ibu laksanakan observasinya, dan kali ini di pasca, bagaimana refleksi Ibu sendiri? Iya, pastinya pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah mengobservasi saya sehingga saya bisa mengetahui apa yang menjadi pembelajaran kedepannya supaya saya bisa mengajar lebih baik lagi. Kemudian jujur awalnya saya nervous gitu kan Pak, karena Bapak akan melihat saya bagaimana saya mengajar, mereka pembelajaran diferensiasi. Namun setelah selesai saya merasa lega, malah saya merasakan ternyata ketika kita diobservasi itu kita bisa merefleksikan diri kita sendiri gitu, bahwasanya kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita dan untuk perbaikan ke depannya, seperti itu Pak. Nah baik, terima kasih Bu. Di kegiatan coaching kita kali ini saya kemukakan bahwasanya saya adalah mitra, posisi kita setara, jadi mungkin saya bisa belajar banyak dari Ibu juga, bisa kita sering tukar pikiran. Dalam artian kita sepakat bahwasanya ke depan arah pendidikan adalah yang berpusat pada anak didik dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sepakat dan hari ini sudah sama-sama kita buktikan melalui pembelajaran yang sudah disampaikan tadi kepada anak-anak, bahwasanya bagaimana kita ingin mencoba mengakomodir semua kebutuhan siswa kita ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan pertemuan yang sangat baik ini. Senang bisa bertemu dengan Ibu dan kepada Ibu fasilitator kami dan juga Bapak pengajar praktik, terima kasih. Inilah kegiatan kami dalam coaching supervisi akademik kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih Bu. Ya.